Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Terima kasih. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin di Gedung Geraha Pena Kota Kendari bersama Sultra TV dan bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari BKMT Kecamatan Posia, Kecamatan Nambo dan Kecamatan Abeli. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Baik, bersama kita di studio kita bersama dengan Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat. Baik pemirsa, pada hari ini kita akan menerima kajian ilmu dari Bapak Ustadz yang berjudul Langkah-langkah menuju kesempurnaan puasa Ramadan. Baik ibu-ibu, silahkan menyimak. Nanti sebentar saya beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang budiman, ibu-ibu Majelis Taklim yang berkesempatan hadir pada saat ini, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun yang kita tunaikan selalu terkait yang pertama niatnya, yang kedua ilmunya, yang ketiga pelaksanaannya, dan yang keempat buah dari ibadahnya. Jadi selalu terkait dengan kebenaran niatnya, didukung dengan ilmu pengetahuan tentang ibadahnya, kesempurnaan pelaksanaan ibadahnya, dan apa yang menjadi buah dari ibadah tersebut. Insya Allah niat kita sudah benar. Setiap sore hari, setiap kita makan sahur, biasanya sebelum masuk imsak kita memperbaharui doa atau niat. Sebenarnya kata memperbaharui berarti sebelumnya sudah berniat. Memang ibu-ibu sekalian, sayukiannya kita masuk Ramadan itu sudah berniat, niat puasa untuk sebulan. Sehingga kalau di hari-hari kita lupa berniat, niat kita sudah terbawa dari niat awal, yaitu niat 1 bulan. Jadi bukan 29 hari atau 30 hari ya Bu ya, niatnya sebulan. Sebulan itu bisa 29, bisa 30 dalam bilangan Komariah. Hanya 2. Jadi di Komariah nggak ada 31, nggak ada juga 28. Kalau Samsiah ada 28 di bulan Februari biasanya. Ada 29, ada 30, ada 31. Tetapi Komariah disebut 1 bulan antara 29 atau 30. Itu niat. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah berniat waktu masuk awal Ramadan itu sudah punya niat untuk berpuasa penuh 1 bulan. Lalu diperbarui, kadang sore ketika kita selesai tarawih, imam memimpin. Sebelum kita melaksanakan salat witir, ayo kita berniat untuk puasa besok. Ibu di rumah
perbaharui lagi. Ketika habis makan sahur, berniat lagi. Tidak ada salahnya untuk makin memantapkan niat kita. Kemudian yang kedua, ilmunya. Makanya alhamdulillah BKMT di bulan Ramadan ini atau di bulan-bulan lainnya tidak pernah berhenti untuk terus memberikan ilmu kepada anggotanya, di antaranya ilmu tentang puasa, supaya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga, karena kata Rasulullah, laisa siyam minal akli was surbi, innamas siyam minal lagwi wa rafasi. Bukan dikatakan puasa itu hanya menahan lapar dan haus belaka, tapi yang dikatakan berpuasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang tidak senonoh, yang mengantarkan kepada kita kepada yang tidak berpengetahuan. Maka perlu ada ilmu-ilmunya. Bagaimana cara buka yang benar? Bagaimana cara sahur yang benar? Apakah puasa kita diisi dengan apa? Amalan-amalan apa? Pengetahuan kita tentang itu mengantarkan lebih sempurna ibadah puasa. Lalu pelaksanaannya, ternyata sekali lagi puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa juga perlu diikuti dengan menahan yang lain yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Dia tidak membatalkan puasa, tapi menggugurkan pahala puasa. Ilmunya tadi yang kita tahu, ini yang rukun, ini yang wajib, ini yang membatalkan. Itu di ilmu. Tapi masih ada puasanya diterima, tapi tidak berpahala, karena pahalanya gugur dari perbuatannya. Oleh karena itu kita berpuasa sekaligus disuruh memuasakan anggota badan kita. Puasakan badan kita, karena an-nadaratu sahmun min sihamin iblisa masmuma. Pandangan kita itu adalah busur anak panahnya syaitan yang paling tajam. Jadi dari pandangan kita itu banyak sekali menghadirkan dosa-dosa karena godaan setan. Godaan setan kepada mata kita, maaf loh Bu, bukan hanya melihat lain jenis. Ya, ibu masuk ke pasar, uang terbatas, banyak yang dilihat. Ya. Bisa loh Bu, dalam hati ngomongnya pada suami yang asik tidur di rumah. Ini nih gara-gara suami saya ngasih belanjanya sekian, padahal itu bagus sekali kalau dibeli ini mau lebaran, ini bisa ganti ini, bisa ganti ini. Salah suaminya yang asik tidur. Bisa jadi gara-gara dari pandangan. Dari pandangan juga sangat mungkin menimbulkan hasad pada orang lain. Hasad itu ada dengki, ada iri, yang orang Kendari nyebutnya penyakit tamburut itu. Pedoko. Itu bisa terjadi dari pandangan kita. Cirinya orang yang hasad itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu bisa jadi begitu. Bermajlis taklim saja kalau kena hasad, begitu melihat bajunya temannya, bagus hitam bajunya, tapi masih belum lunas. Bisa jadi dari pandangan itu. Makanya disebut oleh Rasulullah bahwa pandangan manusia itu busur anak panahnya setan yang tajam. Kemudian kita juga jaga lisan kita ya Bu ya. Lisan kita jaga, karena asyam itu junnah, puasa itu sebetulnya benteng. Oleh karena itu kata Rasulullah, fala yarfus fala yajhal. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bermakna mencaci, memaki, menghujat, mengumpat, menfitnah, menggibah. Pendek kata yang deretan-deretan itu
kalau bisa dalam kondisi puasa tidak keluar dari kita, tapi diganti la yasma'una fiha laqwan wala ta'sima illa qilan salaman salama, kecuali kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mendidik, kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang menyelamatkan. Itulah kata-kata yang mestinya keluar dari lisan-lisan orang yang sedang berpuasa. Kapan tidak? Ya kita berpuasa, kewajiban kita gugur, tapi pahalanya habis dimakan oleh ucapan kita sendiri. Al jasad yakulunal hasanat kama yakulunal naru hatab. Habis pahala kita seperti api yang membakar kayu bakar yang kering. Begitu cepat habis, hanya karena dari sifat-sifat kita sendiri, termasuk ucapan-ucapan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ya kita jaga juga pendengaran kita sambil berpuasa. Kita jaga juga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk diri kita, dari hal-hal yang bermakna kepada kezaliman. Maaf, saat ini maaf ya Bu, apalagi baru saja kita selesai pesta demokrasi ya Bu ya. Namanya pesta, selesailah. Jangan kita baper terus dengan pesta kita, ya kan begitu ya Bu ya. Sampai setiap hari yang didengarkan adalah mencari berita yang ya, maaf, itu urusannya KPU, Bawaslu, MK dan para calegnya gitu ya. Ya kita nggak usah kurangi lah. Lebih bagus kalau panggil anak kita mengaji, nak, ibu mau dengar. Itu jauh lebih bermanfaat. Nyuruhnya sudah berpahala, mendengar ngajinya anak sudah berpahala, anak salah ngaji kita luruskan berpahala. Masa sih berlipat-lipat pahala kita tidak manfaatkan ya Bu ya. Panggil anak kita, nak yuk ngaji di sampingnya mama, ngajak manggil ngaji itu udah berpahala loh Bu. Mendengarkan anak mengaji, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit la'allakum turhamun, doakan rahmat dari Allah. Ada bacaannya salah, nak coba tadi panjangnya bagaimana ya. Yang penting jangan salahnya langsung pakai rotan begini ya Bu ya. Insya Allah udah pahala. Yuk kita jaga pendengaran. Jangan lupa juga sudah ucapannya dijaga, pandangannya dijaga, kemudian pendengarannya dijaga juga hati dan pikirannya. Dan yang terakhir dalam amalannya, jaga juga untuk tidak berlebih-lebihan, termasuk makan dan minum. Kulu wasrabu wala tusrifu. Karena kita berpuasa untuk menahan hawa nafsu, jangan biarkan hawa nafsu kita memimpin kita ketika kita masuk buka. Ya, Kebanyakan di situ. Diajarkan bagi tiga ya Bu ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk selain makanan, sepertiganya lagi untuk bernafas. Diajarkan pada kita, bukan hanya sekedar etikanya, tapi juga sehat untuk kita. Dalam sebuah riwayat, Umar itu diberi hadiah, ada 3 hadiah. Hadiah pertama adalah tunggangan atau kuda yang jantan, kemudian yang kedua adalah perempuan cantik, dan yang ketiga adalah tenaga medis. Yang 2 dimanfaatkan oleh Umar, yang 1 tenaga medis nggak pernah dipakai. Sampai dia bertanya, ya Amirul Mukminin, masa 3 hadiah kudanya dijadikan sebagai tunggangan, perempuannya dinikahi menjadi istri, saya ini tidak digunakan apa-apa padahal kedudukan kami sama. Terus saya juga heran, kenapa Umar tidak pernah sakit? Jawabannya, Rasulullah mengajarkan padaku, kalau makan ingat 3 ruang. Untuk makanan, untuk
selain makanan, minuman boleh, mungkin buah juga boleh, yang lain-lain. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk, bahkan kata Umar, Rasulullah juga mengajarkan, makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Saya tidak tahu ibu-ibu, Pak, kalau buka bagaimana. Intinya inilah hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Saya kembalikan kepada Ibu Pemandu. Ya, terima kasih Ustaz. Ibu-ibu, dipersiapkan pertanyaannya ya. Satu orang, satu kecamatan, satu orang. Ya, baik. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Sultra TV dan nantikan kami setelah pesan berikut ini. Terima kasih, masih bersama Sultra TV dan Syiar Majelis Taklim Ramadan. Yang ingin bertanya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Tedri dari BKMT Kecamatan Puasiang. Terima kasih kepada Ustadz yang memberikan kita pencerahan tentang puasa Ramadan. Mungkin ini juga Pak Ustadz tentang puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Yang saya ketahui bahwa setiap bulan itu ada dinamakan puasa Yaumul Bid dan dilaksanakan selama 3 hari. Apakah bisa berturut-turut atau bisa dilangkah-langkahi? Dan setahu saya puasa Jumat untuk 1 hari tidak boleh dilangkahi untuk 1 Jumat dengan aturan Sabtu. Dan apa manfaat kita berpuasa Yaumul Bid dan apa juga manfaat kita berpuasa Nifsu Sa'ban? Yang sepengetahuan saya bahwa puasa Nifsu Sa'ban itu kita berpuasa sebaiknya puasa Nifsu Sa'ban setiap bulannya diperbanyak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tampung dulu Ustaz. Baik, yang kedua dari Nambo, sebelah kiri saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dijelaskan tentang hal-hal yang menyempurnakan ibadah, yang salah satunya tentang niat. Ya, Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa sebaiknya jika kita bersiap, kita berniat di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Jadi bagaimana seandainya ada ibu-ibu di antara kita yang belum tahu tentang ilmu itu, nanti setelah mendengar penjelasan dari Ustadz, misalkan di puasa sudah kedua, ketiga baru tahu ilmunya, bagaimana kira-kira Ustadz? Apakah bisa berniat untuk melanjutkannya atau setiap malam atau subuh bisa memperbaharui niat? Demikian dari saya, Bu Nuhran dari Kecamatan Nambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Abeli, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumana Tawil dari perwakilan BKMT Kecamatan Abeli. Kita ketahui bersama Pak Ustadz bahwa rukun Islam itu rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua itu menahan lapar, menahan dahaga, haus dan lapar, dan seluruh yang membatalkan puasa mulai dari terbit matahari hingga terbenam. Nah, saya ingin bertanya masalah niat juga seperti dari teman saya tadi. Tetapi di sini saya bertanya masalah niat itu, kalau seandainya kita ingin puasa besoknya, terus malamnya kita berniat tetapi kita tidak makan sahur, apakah puasa kita ini sah
atau bagaimana? Karena pernah saya dengar bahwa puasa kita tidak sah kalau kita tidak sertai dengan makan sahur. Demikian pertanyaan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 3 penanya dari 3 kecamatan. Yang pertama, setiap Ayyamul Bid 13, 14 dan 15 dalam sebulan Komariah itu kalau bertepatan dengan hari Jumat bagaimana? Kemudian apakah harus setiap bulan kita puasa nisfu, puasa pertengahan, jadi tidak di Sya'ban saja? Itu gimana Ustaz? Dan apa manfaatnya? Terima kasih Ibu dari Ibu Andi Tandri tadi ya, bahwa memang salah satu amalan syam yang diajarkan kepada kita itu ada puasa tengah bulan. Tengah bulan itu ada yang memaknai 13, 14, 15 dalam bilangan setiap bulannya selain daripada bulan Ramadan ya. Semua bulan Komariah 13, 14, 15. Ada yang menerjemahkan 14, 15, 16. Tapi pada umumnya lebih sepakat pada 13, 14, 15 karena bulan Komariah lebih banyak 29-nya. Ya Bu ya? Itu kita disunahkan berpuasa di situ. Bagaimana Ustaz kalau pas kena Sya'ban? Berarti kan nisfu Sya'bannya itu malam ke 15 masuk dalam bilangan Bu. Jadi puasa 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, maka nisfu Sya'bannya sudah menjadi bagian dari bilangan puasa. Ini hikmahnya apa sih kita puasa tiap tengah bulan itu? Sama hikmahnya dengan puasa-puasa yang lain Bu. Dengan puasa kita makin dekat dengan Allah, dengan puasa kita menjadi peduli dengan sesama, dengan puasa kita banyak mendapat pelajaran-pelajaran, dengan puasa kita menjadi lebih sehat ya Bu. Pandai kata hikmah dari puasa di tengah bulan itu, oh iya, mengingatkan kita Allah punya bulan yang setiap tengah bulannya kita melakukan puasa, puasanya berdampak untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu yang pertama ya Bu ya. Terus yang kedua tadi Ibu, bagaimana Ustadz kalau misalnya nisfu Sya'ban saja, nisfu Sya'ban saja itu 15 Sya'ban dia puasa. Terus kemudian gimana kalau nisfu Sya'bannya jatuhnya hari Jumat? Apa bisa berpuasanya di hari Jumat saja? Sementara kan ada larangan di hari Jumat itu untuk berpuasa. baik. Sebenarnya bukan larangan Bu, hadisnya itu juga lemah yang melarang untuk puasa sunnah di hari Jumat atau memulai puasa sunnah dari hari Jumat. Itu sebetulnya bukan larangan, tapi ulama memakruhkan. Dalam banyak riwayat puasa mulai dari Jumat tidak ada masalah ya Bu ya. Apalagi kalau pas tepat dengan nisfu Sya'ban. Sementara kata Rasulullah, aku bahagia jika saat diangkat amalan-amalanku aku dalam keadaan berpuasa. Sudah hari-hari sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada 2 waktu dihadapkannya amalan kita di hadapan Allah, yaitu ada amalan mingguan dan ada amalan tahunan. Amalan mingguan setiap hari Kamis waktu asar, sedangkan tahunannya itu adalah setiap bulan Sya'ban pertengahan atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Maka Rasulullah juga berpuasa pada saat nisfu Sya'ban itu. Jadi tidak ada masalah ya Bu ya. Iya, baik. Ustadz, pertanyaan kedua dari Nambo.
Kan tadi dijelaskan niat sebaiknya di awal Ramadan. Bagaimana kalau ilmunya telat itu Ustaz? Apakah kita boleh memulai di pertengahan di bulan Ramadan untuk berpuasa? Saya berniat puasa 1 bulan penuh begitu. Padahal kita sudah mulai puasa. Ya, boleh saya Bu, sudah 5 Ramadan baru dapat penjelasan dari Ustaz, atau baru ingat Ustaz pernah menjelaskan baiknya kita puasa dimulai 2 kali niat. Ada niat untuk 1 bulan penuh, ada niat Harian. tiap hari sebagai pembaruan dari niat. Baru ingat, langsung berniat. Oh iya. Bagaimana niatnya? Langsung saja katakan, ya saya berniat puasa Ramadan 1 bulan minal awal ila akhir. Tambahin minal awal ila akhir, ya Bu ya. Jadi pokoknya saya niatkan yang dari belum saya niatkan tadi di sebelumnya minal awal sampai akhir nanti masuk Lebaran. Nah itu sudah diniatkan ulang. Sama Bu, maaf ya, di pelajaran taharah ada loh ibu-ibu itu yang belum pernah mandi wiladah. Mandi nifas iya, mandi junub iya, mandi haid iya, tapi mandi wiladah belum pernah. Bahkan sudah tidak pernah punya anak lagi, masih belum pernah mandi wiladah. Padahal 4-4-nya sama wajib. Yang membedakan mandi wiladah itu berbarengan dengan nifas, sehingga menyangka masih tanggungannya hanya nifas. Padahal wiladah itu ada 3 ibu cirinya: lahir ketuban, lahir bayi, lahir plasenta. Dengan 3 kelahiran ini menyebabkan dia berhadas besar yang disebut dengan hadas wiladah. Maka kalau dukun-dukun kampung itu biasanya langsung dimandikan. Tapi kita kan kebanyakan melahirkan tidak di kampung, kita melahirkan sudah di rumah sakit. Yang melahirkan sendiri juga nggak kenal dengan wiladah. Maka menyebabkan ibu-ibu banyak yang belum mandi wiladah. Begitu tahu langsung niat mandi aja, karena Allah minal awal ila akhir. Namanya begitu Ibu, sama tadi niat juga begitu. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah berapa hari kita puasa baru ingat ada niat sejak dari awal, dan belum sempat niat langsung niatnya ditambahi dengan minal awal ila akhir. Begitu Bu ya? Ya, selanjutnya niat tapi tidak sahur. Ya. Sahur bukan masuk rukun, tapi menjadi anjuran. Ya. Bersahurlah, karena bersama sahur itu ada keberkahan Allah. Siapa yang tidak butuh keberkahan Bu hidupnya? Semua butuh berkah ya. Karena pengen diberkahi hidup, salah satu yang sudah langsung ditunjukkan oleh Rasulullah untuk mendapat keberkahan, bahkan malaikat pembawa berkah itu kumpul menanti orang yang sedang sahur. Lakukan sahur walaupun hanya dengan seteguk, tapi diniatkan untuk sahur. Puasanya tetap sahur karena dia tidak termasuk dari rukun puasa. Kan tadi sudah disebut rukun puasa yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua ya tidak makan, minum, dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi intinya itu tetap puasanya sah tapi tidak berkah. Yuk kita sebarluaskan untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Ada satu tempat yang langsung ditunjukkan oleh Rasulullah, ini tempat yang paling tepat untuk Anda mendapatkan keberkahan Allah, yaitu dengan cara makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Saya kira begitu Bu. Baik. Cukup Ibu ya yang bertanya tadi, alhamdulillah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan nantikan kami setelah yang satu ini.
Terima kasih, masih bersama Syiah Majelis Taklim Ramadan, dan kita dengarkan pertanyaan satu lagi, kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Baik Ibu yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari Kecamatan Poasia, Kelurahan Andono, Majelis Taklim BKMT Kecamatan Poasia. Di dalam bulan suci Ramadan, Pak Ustadz, kita sering buka bersama keluarga. Tetapi dalam hal ini, ketika sementara buka bersama keluarga, lalu kita mendengar kumandang suara azan, tiba-tiba misalkan kita seorang ibu ingin sholat berjamaah di masjid. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, lalu kita tinggalkan keluarga tadi, maksudnya apa hukumnya ketika kita ingin sholat berjamaah di masjid menjelang maghrib? Baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Ustadz, pertanyaan Ibu, apakah lebih baik menemani keluarga buka bersama atau memanggil kumandang azan di masjid? Silakan. Terima kasih Ibu. Ada mazhab yang mengajarkan mendahulukan akhlak daripada fikih. Tapi juga ada yang mendahulukan rukun daripada yang sunnah. Ya Bu ya? Buat yang bermazhab mendahulukan akhlak daripada yang fikih, dalilnya udah mendengar iqamah tapi sudah bersedia makanan, maka dahulukan makanan, makan dulu, baru kita ibadah, kita salat. Buat yang mendahulukan fardu dengan yang sunnah, dia mengatakan untuk laki-laki mendatangi jamaah hampir fardu, sedangkan makan bersama keluarga adalah sunnah. Jadi dua-duanya bisa jadi dipakai, tetapi sebenarnya kalau keluarga sangat membutuhkan untuk buka bersama, minimal kalau harus ditinggalkan, dia harus minta izin kepada yang makan bersama itu. Tapi kalau misalnya yang makan bersama mengatakan kita selesaikan dulu makannya, baru kita, kalau tidak bisa berjamaah di masjid, kita berjamaah di rumah, jauh lebih baik. Ya Bu ya? Karena insya Allah yang di rumah juga ikut mendapat jamaahnya. Tapi itu berlaku untuk laki-laki loh Bu. Untuk perempuan ke masjidnya juga sunnah, di rumah juga sunnah mendekati wajib. Jadi mengurus keluarga untuk menyiapkan makan dan seterusnya itu sunnah mendekati wajib. Bahkan para ulama mengatakan itu tanggung jawab yang menjadi wajib. Sehingga untuk ibu-ibu lebih mendahulukan persiapan di rumah daripada mendatangi jamaahnya. Ya, untuk khusus buka ya Bu ya. Untuk buka begitu, untuk ibu-ibunya. Kecuali kalau dalam kondisi longgar, apalagi ada panggilan untuk kita buka bersama di masjid, ya itu berbeda konteksnya. Tapi kalau dihadapkan dengan dua pilihan tadi ya Bu ya, kondisi kita berbuka berjamaah di rumah, tiba-tiba ada panggilan iqamah di masjid, kita juga punya keinginan untuk mendapat pahala jamaah di masjid. Keinginan ibu yang baik itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Itu rahasianya. Jadi tetap keinginan munculkan aja Bu. Waduh saya pengen, tapi ini lebih wajib untuk saya urusi ini. Maka niatnya ibu untuk berjamaah tadi itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan dan mendapat pahala di sisi Allah dengan niat baiknya itu. Kira-kira begitu ya Bu ya? Nah, cukup, makasih. Iya, baik. Baik Ustadz, di pertemuan kita pada hari ini mungkin bisa kita simpulkan dari kesempurnaan menuju ibadah Ramadan itu bagaimana? Baik. Ibu, Rasulullah menyampaikan kepada kita, idza sumta falyasum.
sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa fikrika wa qalbuka. Kalau kalian semua berpuasa, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga lisanmu, bahkan puasakan hati dan pikiranmu. Untuk itulah kesempurnaan dari ibadah kita di puasa ini, kalau kita sanggup mempuasakan indera kita sekaligus mempuasakan hati dan pikiran kita, agar kita bisa lebih mengendalikan hawa nafsu yang mesti kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Inilah kesimpulan dari isi ceramah kita pada hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahannya pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada Ketua BKMT Kecamatan Puasia, Abeli dan Nambo yang telah hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan seluruh hadirin yang ada di sini, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan, kendari aman, nyaman dan bahagia. Mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa awaliha wa aliyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha